Ya, Ya, saya pastikan ya Ibu Zakia bisa memilih lah dari 14 orang itu. Tidak terpaku dia dari Serang atau dari luar Kabupaten Serang. Kita ini yang jelas Indonesia. Nah, Banten lah, Indonesia lah. Yang jelas dia warga negara Republik Indonesia, punya komitmen tinggi untuk membangun Kabupaten Serang. Bahagia. cocok. Nah, adakah calon sekda yang diragukan nih menurut Pak Dewan? Ada kok. Ini maaf saya agak ini ya. Agak Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Tetakon Podcast. Dari ruang bicara kita bangun daerah bersama. Bersama saya Aldi Gopal dan Kakanda Nurlan. Terima kasih. Kali ini kita kedatangan sosok inspiratif, salah satu aktivis yang dari Carenang. Beliau saat ini menjadi wakil rakyat di Kabupaten Serang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Pak Haji Abdul Ghafur. Sehat Pak Haji? alhamdulillah. Selamat dulu. Aduh, rada jauh ini. Nah, Gimana ini kabar Pak Haji? Alhamdulillah Tapi sehat. bentar dulu. Sebelum kita ngobrol jauh bersama, alangkah baiknya lebih enakan panggil Abah Haji, Pak Dewan, Pak Wakil, apa ini? Kang Haji aja lah. Kang Haji. Kang Ghafur. Kang Nah. Gopur. Kang Oke. nih Kang Ghafur. Kang Ghafur saat ini kan menjadi politik ya, menjadi politikus di salah satu partai yang memang sebelumnya pernah menjadi aktivis gitu. Itu secara histori bisa diceritakan nggak itu? Awal perjalanan bisa tertarik menjadi politikus, Ya, Kang Haji. selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Nurlan dan Kang Aldi dengan teman-teman semua bisa mampir di gubuk saya di rumah ya. Saya kebetulan tidak punya rumah di Carenang. Cuma ya hanya gubuk ini. Jadi 2014 saya juga belum punya rumah. 2019 2024 ini baru punya punya tempat gubuk di Carenang, yaitu tempatnya di Desa Walikukun, Jalan Pamanuk Ragas gitu. Berawal dari ya mungkin aktif dari mulai sekolah di OSIS, terus sehingga setelah selesai dari kuliah saya aktif di gerakan sosial, di gerakan masyarakat, sehingga 2012 itu saya diminta sebagai calon anggota legislatif. Ya alhamdulillah di 2014 saya jadi. Itu pada Dari partai mana itu, Kang Gopur? Di partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa 2014. berarti waktu tertarik itu di tahun 2014 ya? 2014. 2012 gitu. Tapi waktu itu kan sempat menjabat 2 kali ya Pak Dewan ini ya. Nah, kalau yang waktu itu mas sempat di MK juga waktu itu ya mungkin ya. Di Sampai diskualifikasi. itu Kang Nurlan. Ya, diskualifikasi. mungkin secara perjalanan beliau yang tahu lah. Tapi saat ini ya beliau terpilih kembali nih. Terpilih kembali 2024 Dan ya. bahkan menjadi wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang. Betul. Luar biasa.
Nah, waktu dalam perjalanan di politik itu ada tantangan tersendiri nggak itu Pak Dewan? Waktu Ya. tertarik di politik tersebut? Ya, bapak saya dan orang tua saya dari istri saya juga mendukung, serta senior-senior saya. Salah satunya senior saya di organisasi itu ada sahabat Ahmad Nuri, ketua PW GP Ansor yang waktu itu ketua cabang, sama di politik ya Mas Ahmad Fauzi. Ya udah nyalon aja, nyalon. Dan orang tua saya juga setuju, dan ayah mertua saya juga memerintahkan maju. Nah, sehingga saya maju. Wah, luar Maju biasa. terus pantang mundur. Ya. Apalagi nih Kakak Nulan yang menarik dari sosok Kang Gofur ini? Kang Gofur ini selain aktivis, beliau juga wakil ketua DPRD yang memang saat ini mungkin apa namanya di kabupaten itu kan masih apa ya namanya ya, kalau koalisi mungkin kayak kemarin itu Berhadapan. ya berhadapan gitu. Nah, Pak Gofur sendiri melihatnya seperti apa tuh waktu politik kemarin tuh? Saya sebagai kader partai, saya harus tawaduk ya, harus siap dengan konsekuensi apapun. Ketika partai PKB mendukung Andika Nanang, saya harus siap ya, siap berhadapan dengan siapapun gitu. Ya. Nah, kecuali kita ini dididik untuk tidak berkhianat, tidak untuk main dua kaki ya. Nah, maka wall out kita mendukung Andika Nanang sampai 2 putaran kan. Putaran pertama kalah, putaran kedua kalah juga. Nah, itu ya. Itu tapi sebuah perjuangan lah. Ya, apapun resikonya kita siap. Gitu. Itu salutnya Pak Dewan yang memang artinya secara perjalanan memang beliau konsisten gitu. Konsisten. Satu konsep tujuan. Iya. Terus apa ini ya? Harus perlu digubris itu. Kakang Nurlan yang lebih tahu ini sosok Kang Gofur ini. Iya. Karena memang beliau di sini tuh udah tokoh masyarakat sekaligus wakil ketua. Itu panggilan hati yang membawa Pak Dewan ke politik itu seperti apa tuh Pak Dewan? Ya, jalan satu-satunya ketika masyarakat ya dulu ini jalan depan kita ini adalah bukan kewenangan kabupaten ini. Nah, peralihan 2019 kita mengusulkan. Betul. Nah, sehingga ini kewenangan jalan kabupaten sampai sepanjang jalan dari Ragas sampai ke Tanara. Saya dengan Pak Haji Sari, Pak Ahmad Yani mengusulkan ke pemerintah daerah untuk untuk jalan ini menjadi kewenangan Kabupaten Serang, sehingga kewajiban kabupaten untuk segera membangun. Pada saat itu ada perda percepatan pembangunan ya, gitu. Nah, memang kebetulan karena memang masyarakat kan tidak terlalu mengetahui proses-proses tersebut, Pak Gofur. Nah, memang secara masyarakat itu kan melihatnya karena memang belum mengetahui kewenangan-kewenangan, sementara Pak Dewan memperjuangkan itu. Nah, itu pada tahun berapa itu Pak Dewan? 2015 ya, 15 ini. Ini tadinya jalan desa ya, 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu gitu. Tapi dari perjalanan setelah menjadi dewan ini rasanya gimana itu Pak Dewan? Ya Kang Gofur. Biasa aja ya, karena saya pernah mengalami jadi dewan di 2014-19 ya, jadi biasa aja. Yang nggak ada yang wise ya, hanya bedanya sekarang ditunjuk oleh partai menjadi wakil ketua DPRD. Kalau sebelumnya itu cuma hanya anggota. Ya, anggota. Paling harus diteladan ya. Berarti di tahun 2024 ini, sehingga artinya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Serang. Begitu, Paman Aldi.
Ya, luar biasa. Apa beda? Apa perbedaannya? Dulu menjadi anggota DPRD, nah sekarang menjadi wakil ketua DPRD. Itu Ya, ada perbedaan nggak itu? pasti ada perbedaannya. Apa itu, Kang Gofur? Bisa Ya. diceritakan? Kalau wakil ketua dia mengkoordinir salah satu komisi dia. Kebetulan karena saya koordinator komisi 1 sehingga saya bisa langsung berkoordinasi langsung dengan mitra kerja saya ya gitu. Kalau pimpinan itu seperti itu. Dan ya secara administrasi ya saya melakukan tanda tangan perjalanan dinas. Terus secara administrasi saya bisa bersurat secara langsung memanggil dinas tertentu gitu, tidak melalui ketua komisi atau ketua dewan. Nah itu pun ya harus sepengetahuan ketua dewan atau mewakili ketua dewan. Nah, gitu. Kalau PKB sendiri nih di fraksinya itu di komisi berapa wakil ketua DPRD ini? Di komisi Di 1 kebetulan komisi 1 ketuanya Haji Dahyani, ketua fraksi saya. Itu membindangi apa saja di komisi 1 itu Pak Dewan? Pemerintahan. Ya, diantaranya BKSDM, ya perizinan, ya terus Kesbangpol, ya terus Pol PP, ya terus ada 12 itu diantaranya itu tadi. Oh berarti membidangi 12 ini dari paling banyak komisi 1 ini ya. Di komisi 1 sendiri ada berapa tuh? Ada berapa mitra kerja? Mitra kerja 12 rasanya. 12. Semenjak jadi dewan ini Pak, apa yang membuat Kang Gofur pernah ngerasain sedih ketika bertemu dengan masyarakat? Ya, PR saya sampai hari ini adalah pencemaran Sungai Ciujung. Terus banyak kemarin sempat isu mengusulkan raperda air, bukan? Ya, memang boleh deh. Kang Gofur memperjuangkan hak rakyat. Ya. Memang Pak Dewan ini, Pak Gofur, sebelumnya juga pernah menggaungkan mendemo ya, kalau nggak salah ya, dulu tahun berapa gitu. Saya sempat dengar ceritanya gitu Pak Dewan. Nah, kemungkinan karena memang waktu itu saya masih belum masih kecil lah ya. Tapi gaung Pak Gofur itu udah tercetus gitu kan. Dulu pernah mendemo di Indah Kiat soal Sungai Ciujung. Itu bisa diceritakan itu Pak Dewan? Ya 2010-2011 ya. Pada saat itu saya alhamdulillah sebagai ketua PPK Kecamatan Carenang. Sehingga waktu itu ya pada saat itu adalah pilkada gubernur pilgub ya, pilgubnya Bu yang Bu Atut ya, Bu Atut dengan siapa gitu. Betul. Oke, Kang Gofur, dari sebelum melalang buana cerita tentang soal Ciujung, kita sejenak rehat dulu. Baik. Teguh kau dulu kopi ini. Sebelum jauh membahas Sungai Ciujung. Oke, Mas Aldi. Kopi dulu kita. Bukal. Oke teman-teman, kembali lagi ke Tetakon Podcast. Gimana itu Pak Dewan, seperti apa persoalan Sungai Ciujung? Ya seperti tidak ada habisnya ya Kang Aldi ya, di daerah kita ya, sepanjang Sungai Ciujung ini mengalami stuck ya, nggak ada perubahan dari tahun ke tahun sampai saat ini. Nah pemerintah seolah acuh ya. Ini pencemaran Sungai Ciujung yang sangat merugikan masyarakat, khususnya petani. Sehingga Ciujung ini menjadi tempat acuan dasar masyarakat di sepanjang dari mulai Pamarayan sampai ke Tengkurak ya. Nah, karena yang dirugikan adalah sektor pertanian dan sektor perikanan. Tentunya ini merugikan masyarakat.
sebantaran Sungai Ciujung ya. Padahal sebantaran Sungai Ciujung itu banyak yang kayak lahan sawah di situ. Ya, ya. Nah, apa yang Pak Gofur lakukan dalam menangani persoalan tersebut, Pak? Yang sudah ditangani? Ini saya sedang bicara dengan ketua fraksi saya, karena memang ini kan ranahnya di Komisi 4 ya. Di Komisi 4 dan provinsi, Pemprov provinsi dan pusat ya. BWSD ya. BWSC ya. Nah, ada kemungkinan saya dengan teman-teman aktivis melakukan gugatan secara perdata ke pemerintah pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan penuh. Nah, itu. Nah, kondisi Sungai Ciujung sendiri saat ini seperti apa? Apakah udah ada perubahan? Apakah Tetap begitu tetap aja. masih begitu atau seperti apa nih saat Di ini? setiap musim apa namanya, kemarau pasti itu akan bau menyengat, sehingga di daerah kita ini kan datarannya sebenarnya kan dataran ini ya, dataran laut, Carenang, Tanara, Tirtayasa, sehingga air pun kedalaman air 60-70 meter itu tidak bagus. Nah, tetap berpaku pada Sungai Ciujung. Nah, itu. Dan memang kalau musim kemarau itu kita lihat sendirilah kondisi Sungai Ciujung itu kadang menghitam gitu kan, terus kemudian berbusa dan yang lain-lain. Nah, kalau langkah Pak Dewan sendiri ini perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan ini ada evaluasi nggak sih dari perusahaan gitu? Nah, kami pernah pernah 2014 melakukan ini ya, yang dituduh adalah Indah Kiat ya kan, salah satu perusahaan besar ya, tapi mereka punya tandon air dan limbah secara modern. Nah, dan tidak terbukti. Nah, sehingga ini kita nggak bisa mengidentifikasi perusahaan mana yang membuang limbah ini. Betul. Nah, itu. Nah, ini memang keseriusan pemerintah untuk mengidentifikasi mana perusahaan-perusahaan mana. Nah, terus kira-kira nih dari perusahaan sendiri itu ada kompensasi nggak sih dari perusahaan yang terdampak ini? Kalau sejauh ini beberapa tahun ini, hampir 10 tahun ya, dari semenjak kita melakukan gerakan protes kepada Indah Kiat, dan saya juga sempat ditahan ya pada saat itu, karena memang pasal yang dituduhkan ke saya adalah perusakan pada saat itu. Saya ditahan sehingga beberapa orang, ada 11 orang yang ditahan dari Ragas Masigit, Wali Kukun, Tras, saya lupa namanya. Berapa itu waktu tahun 2011 2012-an. Saya ditahan hampir 3 hari, saya ditahan. Tapi waktu itu cuman hanya 3 hari ditahan ya? Ditahan. Nah, waktu pada ditahan itu mungkin kan ada penjamin ya atau ini? Iya, pada saat itu. Nah, kebetulan yang uniknya lagi waktu itu Kang Gofur juga menjabat di PPK waktu itu ya. Nah, sempat terhambat nggak itu waktu di PPK tuh? Karena kan memang di situ kan sedang pilkada ya. Nah, itu ada hambatan nggak itu waktu Kang Gofur ditahan? Pada saat itu menjelang tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan ya. Sehingga min 10 itu kalau tidak salah untuk pencoblosan ya pada saat itu. Tapi ya berjalan sewaktu itu. Alhamdulillah, nggak ada masalah. Karena sifatnya kolektif kolegial kan. 5 orang menjadi bekerja bersama gitu. Saya waktu itu ditahan. Tapi di masa-masa pilkada itu tidak ada hambatan, berjalan dengan lancar ya. Iya. Hampir 2.000 orang itu yang melakukan aksi. Nah, waktu itu memang Pak Dewan sebagai koordinator apa gimana tuh waktu demo itu, Pak? Saya pada saat itu koordinator ya, Persatuan Masyarakat Bantaran Sungai Ciujung pada saat itu. Nah,
Apa rekomendasi dari Pak Dewan kepada Pemda dalam masalah ini, Pak? Dari tingkat kabupaten sampai dengan provinsi, Kang Hmm. Gofo. Rekomendasi secara formal belum tidak ada ya. Tapi saya karena ini rezimnya baru, tentu berubah dari Bu Tatu ke Bu Zakia ya, Waduh. meminta kepada pemerintah yang baru untuk serius menangani Sungai Ciujung ini. Walaupun secara aturan kalau kewenangan- sungai ini kewenangannya provinsi ya. Ya. Pak Andra Soni. Ya, tapi kan bisa kan secara hierarki Iya, pemerintahan dia secara belum. hierarkinya. Ya, gitu. Nah, Insya Allah. iya, soal raperda air. Air. Nah, itu gimana tuh? Sejauh mana ini Pak Dewan sudah yang mengusulkan ini? Ini insya Allah dari fraksi PKB dalam minggu dekat ini membuat suratnya sudah ada, insya Allah akan diserahkan ke Bapemperda. Usulan dari fraksi PKB. Ya gitu. Semoga tercapai. Ya, Perjuangan untuk Ya. rakyat Ya. Kabupaten Serang. Luar Terutama biasa. sampai dengan Bogor ya, ya. ya, Harus dipertahankan. ya. Kali ini kita masuk ke topik selanjutnya tentang open bidding Sekda Kabupaten Serang nih. Gimana nih tanggapannya, Pak Dewan? Izin ya, Minum minum dulu. dulu. Oke. Biar lancar. Oke, minum dulu. Lanjut. Ya, Sekda sebagai motor ya, motor pemerintah Kabupaten Serang ya. Tentu harapan kita di DPRD itu memilih sosok yang terbaik, sosok yang energik, sosok yang punya wawasan kebangsaan, wawasan nilai-nilai budaya di Kabupaten Serang, nilai-nilai keindonesiaan. Nah, kita tidak ingin ada sekda yang tidak punya nilai-nilai kebangsaan yang tinggi ya. Ada sekda ke kanan-kananan dia. Nah, ini juga harus jelas. Terus dia juga paham dengan APBD, terus kinerja, struktur di Kabupaten Serang. Nah, kemarin itu kan ada 5 orang yang gugur ya, dan tersisa itu 14 itu ya. Dari 14 orang ini, siapa yang kemungkinan menurut Pak Aikang Gofur bagus? ya, Ya, saya pastikan ya Ibu Zakia bisa memilih lah dari 14 orang itu. Tidak terpaku dia dari Serang atau dari luar Kabupaten Serang. Kita ini yang jelas Indonesia. Nah, Banten lah, Indonesia lah. Yang jelas dia warga negara Republik Indonesia, punya komitmen tinggi untuk membangun Kabupaten Serang. Bahagia. Bahagia. cocok. Nah, adakah calon sekda yang diragukan nih menurut Pak Dewan? Kembali kepada tadi ya, karena banyak ya PNS kita juga mempunyai wawasan yang tidak punya wawasan kebangsaan yang ini ya, yang komprehensif ya. Ada kok. Ini maaf saya agak ini ya, agak apa namanya, agak serius nih. Agak serius. Ada seorang pejabat eselon 2 jenggotnya panjang. Nah, celananya cingkrang. Sepatunya apa Pak? Pantopel. Ya, tapi dia kelakuannya ya sama aja. Nah, tentu padahal jelas kalau Panglima tertinggi kita, Presiden Republik kita, jenggot kita panjang, mungkin kita ikut. Nah, itu kan ada standar-standarnya. Betul. Nah, kita ingin sekda ini orang yang punya kewawasan tinggi terhadap kebangsaan, keindonesiaan, birokrasi yang mumpuni, sehingga Kabupaten Serang juga lebih baik lagi, lebih bahagia lagi. Saya pastikan Bu Zakia bisa memilih sosok itu, karena Bu Zakia juga dia pernah jadi birokrat, ya kan, pernah di organisasi lama, dia di Fatayat hampir 1 dekade, dia 2 periode dia di Fatayat itu, sehingga saya pastikan beliau juga paham lah insting
aktivisnya, insting birokratnya ada dia. Nah, kalau Pak Dewan sendiri ada nggak nih jagoannya nih, Pak Dewa? Nah, kalau Untuk sekda nih. saya bukan ini ya, bukan seorang yang punya wewenang untuk menilai. Betul. Tapi punya hak untuk menilai. Nah, Bisa di ya banyak lah, ada kader di sana, Bu. Hmm. Ya ada apa namanya? Ada Asda 2 itu juga kader NU. siapa Ya, itu? Kang Gofur. Pak Febri, Pak Oh, Febri dia Asda 2. Abah Febri. Nah, Pak Febri itu kan Katib Surya PCNU Kabupaten Serang. Ada sosok yang saya kenal, Pak Oke, Bu Ida, ya kan, banyak lah. Ya. Tapi itu kan hak prerogatifnya Bu Zaki ya. Terus yang nih, mekanisme Oppo bidding ini menurut Kang Gofur, apakah ada praktek calon jual beli jabatan? Setahu saya ya integritasnya Bu Zaki itu saya tahu lah. Sangat Ya, dipatenkan. walaupun saya berbeda dalam pilkada ini, saya tahu. Dulu Dulu berhadapan. berhadapan. Tapi saya tahu sosok. Sekarang nggak harus mesra lagi lah. Kabupaten Serang lebih bahagia lah. Gitu. Terus ngomong-ngomong ini, gimana ini? Secara Kang Gofur sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Serang tentang program 100 hari kerja Bupati terbaru dari Kabupaten Serang. Jangan jawab dulu Pak Gofur. Nanti tuh ada sesi berikutnya. Nah, Kita kembali lagi nih ke 100 hari kerja Bu Zakiyah Najib dan Pak Najib. Iya. Ini tanggapan dari Pak Dewan sendiri seperti apa nih pandangan terhadap 100 hari kerja ini, Pak Dewan? Saya kira menarik ya dari Barang bagus ini ya, Ya, yang perlu barang bagus. dibicarakan. Barang Oke lah, bagus. kita dengarkan. ya Bu Zakia dari sekian 12 program kerja 100 hari kerja setelah dilantik ya, beliau gaspol terkait persampahan, terkait dengan apa namanya Kalau tenaga kerja. calon tenaga kerja, terus apa namanya isu pembenahan birokrasi. Nah, tentu ini adalah niat yang baik Bu Zakia ya. Nah, niat yang tulus yang untuk kepentingan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Serang. Nah, tapi ada sisi lain yang pernah saya katakan dari teman-teman media bahwasanya oke lah kita 100 hari kerja ini adalah bersih-bersih sampah. Betul. Tapi sisi lain tidak hanya di permukaan saja. Betul. Bupati ini adalah eksekutif. Dia punya hak prerogatif untuk menganggarkan berapa miliar untuk kepentingan masyarakat. Contoh pengelolaan sampah secara modern. Seperti contoh di Kabupaten Banyumas, ya kan, di beberapa daerah di Bali, ya kan. Ajaklah apa namanya dinas terkait, coba lihat, nah, anggarkan Bupati, nah sekian ya, atau dia di pihak ketiga kan dengan pihak swasta. Nah, yang terpenting lagi masyarakat diberikan kesadaran bahwasanya membuang sampah ini adalah perbuatan zolim. Nah, menurut saya Bu Zakia ini kurang frontal dalam hal ini. Belum ini. Nah, saya menariknya pas Pak Dewan waktu itu sempat kunjungan di salah satu TPS ya, di TPS di Lebakwangi. Nah, itu saya lihat memang karena memang waktu saat ini juga pun Kabupaten Serang belum ada lahan ya. Nah, di situ kan sempat jadi tempat pembuangan sementara ya, Pak. Nah, itu Pak Dewan kan sempat mengunjungi nih. Seperti apa tuh waktu mengunjungi di Lebakwangi itu, Pak? Ya, itu ya memang tempat itu sebenarnya dulu penggalian penggalian pasir ya, galian C yang tidak ada izinnya. Tapi salah satu keluarga dari yang TPS sementara itu, oke lah,
dimanfaatkan untuk pembuangan sampah sementara. Dan itu pun hanya terbatas 2 kecamatan Pontang, hanya Tanara. Oh, Nah, cuman 2 kecamatan. Iya. Nah, tapi sayangnya pemerintah daerah kurang respon di sana. Nah, alasannya apa tuh Pak Dewan? Nah, Sehingga dari pemerintah sendiri kurang respon. Sementara Ibu Bupati ini kan program 100 kerja salah satunya soal sampah gitu Pak Dewan. harusnya Bu Zakia ya, Bu Zakia, Bu Ratu Zakia datang ke Bolang gitu. Oh, Nah, desa iya, Bolang itu jelas ada tempat pengelolaan sampah sementara yang sifatnya dikelola oleh pribadi. Nah, mereka hanya kekurangan alat berat, ya. ya kan. Yang kedua adalah mesin pengelolaan sampah. Nah, harusnya mereka sudah berkali-kali mereka melaporkan ke dinas ini ya, ke LH betul. tapi tidak ada respon. Pertanyaan berikutnya nih soal pertanian nih Pak Dewan di wilayah Kabupaten Serang. Gimana nih Pak Dewan? Ya, pertanian di Kabupaten Serang tidak ini ya, kurang jreng ya, kurang ini. Saya yakin ini Dinas Pertanian tidak merumuskan pertanian kita secara baik. Nah, infrastruktur kita di pertanian belum memadai, apalagi petani kita juga belum punya kesadaran untuk pengelolaan pupuk organik. Nah, itu ini seharusnya pemerintah juga harus punya langkah-langkah yang progresif terkait dengan pertanian itu. Apalagi Sungai Cujungnya tidak ada ya kan. Nah, ini perlu ya penganggaran di Pemda ini harus secara inilah jangan monoton. Nah, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana drainase di setiap lokasi-lokasi pertanian. Apalagi ini program swasembada pangan ini program Presiden Prabowo ya. Asta Cita, betul. Pak Dewan, untuk anggaran di bidang pertanian sendiri sudah proporsional atau belum tuh? Saya kira baik pertanian maupun perikanan ataupun kelompok-kelompok pertanian dan perikanan masih monoton lah di Kabupaten Serang. Masih begitu-begitu aja. Nah, harus ada perubahan. Nah, harus ada evaluasi mungkin gitu ya. Kita mintalah ke Bu Zakia ini yang lebih jos ya kan, biar mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Kabupaten Serang. Slogan Serang bahagia gitu. Masuk ke bara. Iya. Biar supaya kegiatan tuh nggak hanya monoton seperti. Artinya ada gagasan dan inovasi gitu kan. Iya. Ya. Kan kita belum berpikir ada tandon-tandon air di setiap zona ataupun wilayah-wilayah pertanian. Ini kan belum. Yang kedua, merumuskan mana wilayah pertanian, mana wilayah industri. Ya, ada, tapi kan kita kan belum konsentrasi ke sana kan gitu. Oke, untuk penutup obrolan Kang Gofur mungkin pesan-pesan buat masyarakat agar menyaksikan tayangan podcast ini Pak Dewan. Ya, Tetakon ya. Ya, Tetakon Podcast. Kita membangun daerah bersama. Saya mengucapkan terima kasih kedatangan teman-teman Tetakon ya. Bertanya dalam ini bahasanya, artinya bertanya. Tentu kepada teman-teman masyarakat untuk aktif mengkreasikan seluruh kemampuan diri sendiri, jangan sampai pemuda masyarakat menutup diri gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kedatangan ke tempat saya yang reot begini apa adanya ya gitu. Amazing Pak Dewan ya. Wow. Saya memang dari 2012 saya punya rumahnya di Kota Serang. Tapi saya hampir 3 hari saya di sini. Tapi kalau istri orang Serang juga Pak? Asli Carenang, asli Carenang. Karena memang
secara Ya. pekerjaan mungkin ya. Karena kebiasaan saya merantau, maka saya 2011 saya merantau di Serang. Oke. Oke teman-teman, Tetakon Podcast, itulah kisah dari sosok dari Dapil 1 Kang Gofur. Atur nuhun Kang Gofur. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi di kubu Siap. yang mungkin sederhana tapi banyak cerita ini. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dewan. Aduh. Sip.